Shalom, selamat pagi saudara. Kembali bertemu dalam renungan Happy Source Family. Pada pagi hari ini saya beri judul Anakku telah kembali. Kita akan fokus pada satu ayat dalam satu perikop Lukas ini, tetapi saya ambil hanya satu ayat. Di Lukas 15 ayat yang ke-24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Kisah anak yang hilang menjadi satu kisah yang mungkin tidak akan terlupakan buat kita komunitas Happy Source Family, karena memang Bapak Gembala menyampaikan hal ini dengan durasi yang sangat panjang yang sampai saat ini masih berjalan. Tetapi saya hanya ambil ada 3 hal besar yang saya mau bagi dalam hal ini dari kisah anak yang hilang, terutama di ayat yang ke-24 tadi. 3 hal utama yang saya dapat adalah, yang pertama adalah anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Secara spiritual, kisah anak yang hilang ini boleh dikatakan bahwa si anak ini sudah mungkin dianggap mati, karena walaupun belum ada tanda kabar informasi dari si bapak ini bahwa anaknya meninggal, tetapi boleh dikatakan hal itu menjadi sangat lumrah karena sudah tidak ada kabar berita dan sudah menghilang. Tetapi hati seorang bapak tetap sangat mengharapkan bahwa anak itu tetap dapat kembali. Dan pada akhirnya anak itu kembali. Poin yang kedua, bahwa ia telah hilang dan didapat kembali. Kata hilang dalam bahasa Yunani itu kalau nggak salah apolumi, berarti binasa atau hancur. Anak ini bukan hanya tersesat, tapi hampir binasa secara total. Dari kisah yang kita sudah baca bahwa dia pada saat itu menjadi sangat kelaparan dan hanya mau makan tuh makanan yang ada tuh saat itu ada sisa ampas makanan babi gitu loh. Itu betapa dalam dunia kehidupan normal kita, untuk seseorang makan makanan babi aja sudah rendah, apalagi ini makan ampas makanan babi ya. Jadi sudah sangat-sangat terpuruk kondisinya, dan kita bisa bayangkan kalau kita berada dalam kondisi si anak itu, menjadi satu hal yang sangat-sangat rendah dan sangat mungkin lebih baik kalau secara manusia yang tidak punya iman, mungkin akan lebih baik dia mengakhiri hidupnya. Tetapi Tuhan berkehendak beda. Dalam kisah ini juga mengajarkan, dalam kisah Alkitab ini, bahwa kisah anak yang hilang ini juga mengajarkan sesuatu yang berbeda. Allah kita menuntun kembali anak itu untuk menyadari bahwa apa yang dia alami saat ini adalah suatu kesalahan buat dia, dan dia harus kembali. Dan ternyata anak ini kembali. Itulah satu kemenangan yang sebenarnya sudah diperoleh oleh si anak ini pada saat dia menyadari bahwa dia berdosa kepada surga, pada Bapa, pada Allah. Ya, itu adalah poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga yang saya mau bagi adalah dari satu ayat ini, bahwa mereka pada akhirnya bersukaria. Jadi seorang bapak tidak pernah mengharapkan anaknya itu celaka. Apapun yang
anaknya lakukan, seorang bapak tetap berusaha untuk membuat anak itu baik-baik saja. Dan terlepas dari seberapa besar anak ini si bungsu ini menyakiti hati bapaknya, tapi inilah hati bapak itu memang berbeda, dan bapak ini sungguh sangat berbeda gitu loh. Seperti Tuhan kita yang memang kita panggil bapak gitu loh. Itu berbeda. Begitu besar kasihnya kepada kita sehingga apapun yang kita lakukan, dia tetap mengasihi kita. Walaupun ada konsekuensi yang kita tetap harus tanggung. Termasuk si bungsu dalam kisah anak yang hilang ini. Si bungsu harus menanggung semua resikonya, konsekuensinya. Bahwa dia harus menderita, dia harus mengalami kemiskinan. Dan dia sampai dengan titik terendah harus makan ampas makanan babi itu. Ya. Tapi pada akhirnya, pada saat si anak ini bertobat dan dia mau datang kembali kepada bapak, bapak ini sangat-sangat bersukacita, dan akhirnya anak pun menikmati sukacita itu. Kalau kita baca lagi perikop ini, si bapak ini akhirnya menyuruh semua pelayan-pelayan untuk mempersiapkan pesta yang luar biasa. Bukan sekedar pesta yang asal-asal, tapi yang sangat luar biasa. Dan dia diperlengkapi dengan jubah-jubah yang mewah juga. Artinya, apapun kondisi kita, seberapa gelapnya kita, seberapa jatuhnya kita, Bapak kita tetap sangat menyayangi kita, dan pada akhirnya Bapak mau menerima kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita mau bertobat, datang, dan kembali kepada Bapa? Itu menjadi satu pertanyaan besar dalam hidup kita masing-masing, dalam aktivitas kita, dalam hidup keseharian kita. Apakah kita mau bertobat dan datang kembali kepada Bapa, sehingga kita kembali memperoleh kasih yang Bapa punya untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami kembali belajar mengenai kasih-Mu sebagai seorang Bapa kepada kami, anak-anak-Mu. Biar Tuhan, kami yang sudah menerima keistimewaan sebagai anak, tetap tahu bahwa Bapakku sangat luar biasa dan tidak sembarangan memanfaatkan anugerah ini Tuhan. Mampukan kami tetap mengikuti jalan dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.